generasi pelatih ini kok maaf nih ya. Iya ya Om. Generasi pelatih ini juga kita harus bongkar juga gitu. Jangan ada turnamen kayak seperti SEA Games ini pelatih yang dituju adalah Indra Sapri lagi. Kita kan sekarang ini kan banyak pelatih-pelatih punya lisensi A-Pro. Kenapa sih mereka nggak harus ditunjukkan gitu loh, nggak ditongolkan gitu loh. Jadi biar ada generasi pelatih yang baru ini. Jadi biar ada suasana yang baru. Jadi otomatis kalau ada pelatih baru, suasana baru, berarti kan tim yang baru. Halo sahabat followers Bicara Bola di Manapun Berada, saya Alphonsus Kelvan, senang sekali menyapa kalian semua. Hari ini saya bersama seorang goal getter, top scorer yang belum pernah dipecahkan oleh pemain lokal manapun di Indonesia. Dia juga mantan pelatih saya, luar biasa sekali. Pokoknya orangnya seru banget. Om Peri Sandria, apa kabar Om? Baik, Alfon, udah lama gak ketemu kita nih ya? Lama banget Om ya? Gila, dari 2014 baru ketemu sekarang, gila gak itu ya? Lebih gemuan dia daripada saya. Sehat Pon ya? Sehat, Om sehat? Alhamdulillah sehat Pon. Seneng banget ini ketemu Om lagi nih. Sama-sama dong. Terakhir di PBR Om ya? PBR kita. Tapi biar begitu kita sukses juga ya PBR ya. Iya benar. Bisa masuk ke 4 besar ya. 4 besar waktu itu Om. Cuma waktu yang di Bekasi Om udah enggak ya? Waktu di Bekasi kita sempet ya? Sempet di Bekasi, tapi kita nggak lama di Bekasi kan. Iya sih benar. Setelah itu kita pisah bubar. Benar. Dulu kalau ke Jakarta gue sering banget nih numpang mobil Om Peri nih. Oke sahabat Bicara Bola, jangan lupa subscribe terus channel podcast YouTube Bicara Bola. Follow terus akun Instagramnya, TikToknya untuk selalu update tentang sepak bola nasional. Oke Om Peri, selama 30 tahun ini kan rekor abang ini kan masih bertahan ya? Ya. Kira-kira perasaan abang nih gimana? Seneng kah? Kalau saya sebagai top skor yang sampai sekarang belum terpecahkan, kalau dikatakan seneng, bahagia, ya terus terang ya bahagia. Gitu. Bahagia. Yang tidak senangnya buat saya itu selama itu pula sampai sekarang untuk pemain lokal kita belum ada bisa memecahkan rekor saya sampai saat ini. Terkecuali itu pemain dari luar, itu pemain asing ya yang sudah memecahkan rekor saya 37 gol ya. Iya. Kalau nggak salah dari pemain Bali United dulu Kompalius ya. Kompalius kan pemain asing Om. Iya, pemain asing. Yang saya harapkan adalah pemain lokal bisa memecahkan rekor saya. Mungkin kalau dibilang sudah ada mungkin 2 dekade atau lebih kali ya sampai sekarang ya. Lebih ya? Lebih ya. Dari tahun 94 sampai sekarang mungkin lebih di 2 dekade. Kalau untuk sekarang ini untuk memecahkan rekor saya mungkin agak sulit karena apa? Karena kompetisi sekarang itu banyak ditempati oleh pemain asing. Jadi untuk striker sekarang kan mungkin agak sulit untuk lokal sekarang striker untuk memecahkan rekor saya buat gol karena setiap pemain asing di klub manapun mereka pasti ada menempatkan striker pemain asing. Dan kalau dikatakan juga memang pencetak gol sekarang juga kebanyakan dari pemain asing. Jangankan pencetak gol juga terbanyak, mungkin juga pemain terbaik juga dari pemain asing juga bisa jadi. Oke. Tapi yang berarti selama itu belum ada nih pemain-pemain lokal yang benar-benar bisa minimal ngedekatin Om aja nggak ada nih. Ini kenapa ini Om? Apa karena emang Om dulu itu nyeting gol emang ketinggian atau gimana ya? Kalau ketinggian saya rasa enggak ya. Mungkin karena setiap momen waktu dalam pertandingan di zaman kompetisinya saya di Liga Pertama itu setiap momen, setiap pertandingan itu pasti akan saya buat ambil gol setidaknya 1 atau 2 gol. Waktu itu persaingan di pencetak gol terbanyak persaingan saya itu adalah Buyung Ismu dari Pelita Jaya. Ya, jadi saya momen setiap pertandingan itu saya sekali lagi saya ambil 1 atau 2 gol. Setidak-tidaknya kalau tim di bawah kita di bawah Bandung Raya, setidak-tidaknya saya 2 atau 3 gol hat-trick. Kalau kita pertandingan ketemu kayak tim berat-berat paling saya ambil 1 gitu. Jadi setiap pertandingan saya pasti cetak gol. Keren banget ya. Dan waktu itu juga persaingan waktu pencetak gol terbanyak itu adalah dengan Buyung Ismu. Waktu itu saya juga sempat ketar-ketir waktu itu ya. Buyung Ismu sudah 30, saya masih 28. Tapi terakhir waktu itu pertandingan ketemu saya waktu di Bekasi ketemu Persija Timur.
Sekarang Habis itu Sriwijaya nih Om 28 ya. ya. Waktu itu 4 gol saya borong semua. Buset. Nah terakhir waktu di 8 besar, Pelita Jaya itu kan gagal nggak lolos. Yeah. Yang lolos itu kan Bandung Raya. Waktu juaranya kalau nggak salah Persib ya kalau nggak salah waktu. Di situ saya ambil gol 2 kali pertandingan saya ambil 1 gol. Jadi terakhir saya buat 1 gol lawan apa gitu jadi 34 gol. Dan sempat saya juga waktu itu sempat kecewa juga ya waktu saya menjadi top skor 34 gol. Yang tahu waktu itu pencetak gol adalah dapat bonus 50 juta dari PSSI waktu itu. Tahun berapa tuh Om? Tahun 94. Udah gede banget itu Om. Ya, dan di situ juga tidak ada pemain terbaik, hanya pencetak gol. Waktu itu kan juara Persib. Begitu saya datang diumumkan rupanya ada pemain terbaik dan pencetak gol. Pemain terbaik itu dapat 50 juta. Top skor itu tidak dapat apa-apa. Waduh. Waktu itu kalau nggak salah pemain terbaik itu kalau nggak salah Widodo Ciputra. Jadi saya juga di situ merasa kecewa, merasa gimana gitu ya. Yang tadinya saya sudah berjanji dengan beberapa dari paguyuban kayak masjid, musola atau akan saya sumbangkan. Ternyata semuanya nggak sesuai dengan rencana. Dan alhasil saya juga dapat sepatu itu dengan kecewa, dengan berat hati, akhirnya saya sampai rumah juga sepatu itu saya banting gitu. Jadi buat apa saya terima sepatu gitu, meskipun sepatu emas. Ya meskipun bukan emas murni gitu loh. Tapi kan kita berharap ada hadiahnya di situ biar supaya kita bagi yang orang yang membutuhkan kan, gitu. Jadi di situlah kecewanya. Begitu masuk ke Liga 2-nya waktu Bandung Raya juara. Ada lagi juga sempat saya juga kecewa. 2 kali kecewa waktu itu. Sebenarnya saya juga bisa untuk mencari top skor lagi waktu itu karena apa? Saya bersaing dengan satu tim saya dengan Dejan Grosopik. Waktu itu Dejan 30, saya 25. Saya bisa aja melampaui dia, bisa buat pecahkan rekor saya lagi lebih 34 gol bisa. Tapi di situ saya dapat info dari pihak beberapa wartawan bahwasanya saya itu dapat pemain terbaik di penilaian dari wartawan. Setelah itu saya dekat info lagi sudah penyerahan piala. Di situ Dejan menjadi top skor. Alhasil diumumkan saya bukan jadi pemain terbaik. Pemain terbaiknya Roni Wabia. Di situ saya kecewa lagi di situ gitu. Jadi maksud saya bukan melihat sekali lagi saya bukan melihat tadi uangnya di situ, tapi saya mendobelkan di situ. Saya bekas pemain, bukan bekas pemain, saya juga pencetak gol terbanyak dan saya juga pemain terbaik. Kan puncaknya sebagai pemain kan itu dicari gitu. Benar. Jadi kalau itu duanya bisa saya dapatkan, saya rasa itu kepuasan buat saya tersendiri gitu loh. Untuk sekarang ini Om ya. Oke Om. Faktanya kan kita lihat sendiri kan di SEA Games juga kemarin nih striker kita juga susah banget dicetak gol. Betul. Yang masuk papan skor cuma James Raven. Ini menurut Om sendiri melihat para striker kita ini sekarang gimana Om? Apa sih yang kurang Om sebenarnya? Masalah striker memang ini kendala terutama buat timnas juga ya. Jangankan di timnas 2-3 kemarin, di senior juga ada masalah juga di striker ya. Saya rasa kalau logikanya begini, karena timnas kita ini sekarang kan yang dibutuhkan pemain instan. Setuju sih. Ya benar sih nggak kira? Benar sih Om. Di timnas seniornya juga begitu, di timnas U23 kemarin juga begitu. Di 2003 kita tanpa pemain diaspora, tapi kita bisa juara. Ya kan? Nah begitu di SEA Games kemarin saya lihat ada pemain diaspora. Pertanyaannya kenapa kok nggak bisa lebih dari itu? Harusnya bisa lebih Om ya. Harusnya bisa lebih karena ada dukungan pemain diaspora. Yang saya kecewa tuh kemarin kenapa? Begitu lawan Filipina saya lihat sebentar, meskipun saya tidak mengikuti semuanya berjalan pertandingannya. Tapi jangan sampai begitulah kesalahan-kesalahan yang mendasar seperti passing, kontrol, terus tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama timnya. Itu kan bukan dinamakan tim nasional, apalagi didukung ada pemain-pemain diaspora. Saya berharap kemarin adanya pemain diaspora ini bisa menunjukkan lebih dari SEA Games yang 23 kemarin, yang di tahun 2003 kemarin. Ya rasa kecewa mungkin buat saya sih ada ya. Karena ini kejadian juga di tahun 2009. Di fase-fase itu juga kita juga tersisi. Nah kemarin kejadian juga.
kita kan kalau dikatakan kita kan harus bisa mempertahankan, Iya. ya kan, medali emas itu di SEA Games. Ya memang kalau kita untuk mempertahankan itu memang agak sulit daripada orang menjadi populer gitu kan. Setidak-tidaknya kemarin oke lah kalau kalah kita di semifinal nggak masalah, nggak masuk final nggak masalah. Ini kan fase-fase yang kayak begitu. Apalagi bicara Filipina. Maaf ini kalau zamannya saya Filipina tuh sama aja dengan Brunei. Dulu tuh ya. Setiap zamannya SEA Games itu nggak pernah namanya menang tuh namanya Filipina tuh nggak pernah. Ya mungkin karena negara ini kan makin lama makin maju, mungkin juga Filipina makin lama juga negaranya makin berkembang makin maju, mungkin juga itu bisa juga terjadi. Yang sakitnya itu kan kemarin kalau kita bisa lolos kan kita harus menang lebih dari 2. Tuh. Berarti kan 3 kan. Iya. Karena Malaysia ini kan berarti dia menang 2-0 waktu itu ya. Kalau kita tidak menang lebih dari 2 berarti kita tidak lolos. Nah kemarin kejadian kita kecolongan pertama bawa awal 1-0 lagi kan. Itu sangat menyakitkan. Yang sangat menyakitkan sekali pada saat kita lawan Filipina kita menyerang habis-habisan. Nggak masuk bola. Dari lini mana, dari sektor mana nggak bisa masuk buntu, ya kan. Nah di sini kita juga memang butuh striker. Saya rasa kalau mau kita cari itu jangankan kita pemain diaspora. John Rivers itu kan memang oke. Tapi dia kan harus ada tandemnya juga. Jadi bukan hanya sosok dia seorang, tapi kita siapkan juga ada juga pemain-pemain dari lokal. Kita berharap pemain lokal ini juga ada juga striker setidak-tidaknya yang benar-benar haus gol. Kita ini belum punya striker murni yang punya haus gol di depan gawang. Jadi saya rasa pelatih-pelatih ini juga harus bisa mencari gitu. Kalau dikata mencari sebenarnya ada tapi mereka nggak cari gitu. Ya mudah-mudahan aja untuk setelah SEA Games ini kan ada pertandingan berikutnya. Yeah. Mudah-mudahan bisa dapat striker. Kalau mereka mau bekerja, mereka mencari pasti dapat saya rasa mah striker yang bagus. Mudah-mudahan aja ya followers ya. Ya. Cuman kan Om seperti nggak tahu kan komposisi pemain timnas kita ini kan udah banyak banget ya, pemain diaspora. Tapi justru tampil kurang memuaskan gitu. Dari Om sendiri kalau dari sisi Om sebagai pelatih, apa sih yang salah dengan timnas U23 ini Om? Sebenarnya kemarin kesalahannya satu sebenarnya hanya di komunikasi aja. Komunikasi saya rasa itu ya mungkin. Saya rasa kalau untuk kerja di lapangan masalah strategi dan teknik mereka sudah jalanin apa instruksi dari pelatih. Mungkin dari segi bahasa mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak. Betul. Mungkin juga ada sistemnya Coach Indra Sapri maunya ini, mungkin pemain juga kurang agak mengerti. Jadi mungkin kemarin saya lihat lawan Filipina itu banyak kesalahpahaman di antara lini per lini. Yang terutama komunikasi. Dan jangan salah-salah lagi masalah kayak kesalahan mendasar, passing, kontrol itu masih salah-salah lagi. Kalau dikatakan itu pemain nasional, saya rasa itu bukan pemain nasional saya rasa. Iya, mereka juga udah dilatih. Dan di sini juga sebagai pelatih juga saya juga bingung ini ya. Generasi pelatih ini kok maaf nih ya. Iya, Om. Generasi pelatih ini juga kita harus bongkar juga gitu. Jangan ada turnamen kayak seperti SEA Games ini. Pelatih yang dituju adalah Indra Sapri lagi. Kita kan sekarang ini kan banyak pelatih-pelatih punya lisensi A-Pro. Kenapa sih mereka nggak harus ditunjukkan gitu loh, nggak ditongolkan gitu loh. Jadi biar ada generasi pelatih yang baru ini. Jadi biar ada suasana yang baru. Jadi otomatis kalau ada pelatih baru, suasana baru, berarti kan tim yang baru gitu loh. Jadi sekali lagi untuk pemain diaspora dengan pemain lokal ini, saya rasa kalau mereka chemistry-nya pengen ketemu ya mereka harus sering ketemu. Jangan setiap pertandingan mereka kumpul setiap pertandingan. Ini nggak bakalan ketemu chemistry-nya sampai kapanpun. Saya rasa mungkin ada kesalahannya di situ. Mungkin kalau mau persiapannya lebih lama. Ya. Saya rasa jangan kalau di kita ini maaf nih, kalau di Indonesia ini setiap ada turnamen pasti baru kumpul. Kalau nggak ada turnamen bubar gitu. Setidak-tidaknya kita bicara dari U19 aja lah dulu ya. U19. Di U19 ini kan bagus timnya. Oke, setelah mereka selesai turnamen, mereka pecah untuk ikut kompetisi di liga. Tapi tetap mereka tuh dikumpulkan lagi. Jadi kita kumpulkan mereka ini dibina terus sampai ke tim seniornya. Meskipun tim senior itu juga ada pemain-pemain dari diaspora, tapi kan mereka kan memang kalau yang punya kualitas bagus, mereka kan bisa disisipkan main ke seniornya atau U23-nya. Ini kita
Yang ada kan kalau sudah ada turnamen, sudah selesai bubar, setelah selesai bubar, kita cari lagi. Yang susahnya kan itu sekarang gitu. Kan gitu. Mending kalau kita dapat mencari yang bagus. Gitu loh. Oke Om. Kemudian nih Om, kan di SEA Games ini kan PSSI ini memanggil Mauro nih Om, Silchera ini kan yang dianggap bisa menjadi jawaban lah untuk di lini depan karena sudah pernah main di senior. Tapi ya seperti yang kita tahu kemarin juga kurang memuaskan sebenarnya. Jong juga. Menurut Om ini penampilan Mauro sendiri ini bagaimana Om? Ya setidaknya dipanggilnya Mauro ini kita berharap kemarin timnas ini bisa berubah di sektor penyerang. Apalagi dia kan pernah main di senior. Ya kan. Setidaknya pengalaman dia kan lebih banyak daripada mereka kan gitu. Tapi buktinya kemarin di lapangan kita lihat dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Betul. Ya kan. Yang tadi saya katakan tidak ada yang komunikasi apalagi antara pemain gelandang dengan pemain penyerang. Apa maunya Mauro ini apa? Kan di gelandangnya harus tahu. Tipe striker apa dia Mauro ini. Ya kan? Mauro ini sebenarnya kan pemain bagus gitu. Dia punya kecepatan, dia punya shooting dan satu lawan satunya dia bagus. Tapi gelandang-gelandang ini kita ini tidak paham. Setidaknya kalau kita ketemu chemistry antara gelandang dengan striker, otomatis kan pasti udah tahu kan. Seperti saya umpamanya dengan Dejan umpamanya. Dejan sebagai second saya sebagai second murni. Tapi Dejan itu tahu kemauan saya dan gelandang itu juga tahu kemauan Dejan dan kemauan saya. Bola-bola yang saya mau itu apa? Oh Peri ini maunya bola-bola daerah. Dan Dejan ini maunya bola-bola di kaki. Dia nggak bisa pasti mau di bola. Mau bola-bola lari pasti nggak bisa. Kan gitu. Ya ini juga dari gelandang kita ini juga pemain kita juga harus tahu Mauro ataupun Revan ini bola-bola apa yang dia mau. Kita harus satu tim tuh harus tahu itu dulu. Kalau kita udah tahu kuncinya, oh Mauro ini maunya bola ini begini, gitu loh. Saya rasa mungkin ini juga salah satu kendala juga di komunikasi saya rasa itu Bang Arpon. Berarti ini sama kayak kejadian kemarin antara Beckham sama Tom Hay itu ya? Tom Hay, ya yang kemarin waktu lawan Arab ya, waktu di timnas ya. Enggak, kemarin pas di Liga ya? Di Liga lawan Maulud ya? Lawan Maulud ya. Bisa jadi komunikasi itu juga. Memang kalau kita komunikasi di tim itu kurang agak gimana, itu juga pengaruh banget Om ya? Pengaruh banget buat tim. Terus Om kalau boleh nih kita bandingin sama si Mauro ini atau dibandingkan dengan pemain diaspora yang lain seperti James Revan, Rafael Struijk itu gimana Om? Kalau saya dibandingkan 3 pemain ini, 3 depan ini, kalau Struijk memang di awal saya tahu dia itu kalau nggak salah di U23 ya waktu lawan Korea itu ya, Piala Asia ya. Itu memang dia sangat bagus Strike nih ya. Karena tipe dari Struijk ini adalah bukan striker sebagai striker murni, sebagai striker tembok. Dia ada striker liar. Jadi karena memang dia itu punya kelebihan, dia itu punya kecepatan. Dan satu lagi kelebihan dia itu tidak menyangka-nyangka kalau bola itu masuk di shooting atau enggak, orang nggak tahu pemain belakang. Nah kalau Revan ini dia bermain dengan otak. Dia pinter orangnya. Revan. Kemarin dia mencetak 2 gol. Dia itu pintar, dia itu penempatan posisi dia ada di mana dia pintar. Dan kelebihan juga dari Revan ini bola-bola atas. Sedangkan kalau Mauro ini yang saya katakan tadi dia punya kecepatan. Dia punya duel berani 1 lawan 1 dan shooting juga bagus. Inilah perbedaan di antara 3 striker ini. Jadi tinggal pilih mau diduetkan dengan siapa, Mauro dengan Revan atau Revan dengan Struijk. Saya rasa kalau lebih bagus kalau kemarin itu sebenarnya kalau diduetkan Mauro dengan Revan ini lebih berbahaya. Karena masing-masing striker ini punya kelebihan masing-masing. Ini kenapa nggak digunakan kemarin gitu. Ya kita mengandalkan kemarin saya rasa waktu lawan Myanmar oke lah lewat crossing bola itu bagus. Tapi ternyata kemarin saya lihat lawan Filipina ini kayaknya nggak bisa berbuat apa dari lini manapun nggak bisa jemput. Susah banget Om ya. Susah buat gol. Alhasil karena frustasi serangan balik gol ternyata jadi itu ya. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kelemahan kita tuh kemarin tuh lawan Filipina asik menyerang tapi kita tidak mempeduli pertahanan kita. Kayaknya selama ini waktu dipegang juga Sintayong juga kejadiannya itu sama.
Jadi kita waktu lawan Filipina juga waktu itu waktu dipegang Sintayong juga begitu ya. Iya. Waktu terjadinya jadi dapat penalti, waktu itu Filipina itu kejadian gitu. Kita menyerang, hasil kita tidak mengindahkan pertahanan kita, serangan balik kayak buat pelanggaran di kotak penalti kalau nggak salah saya ingat tuh bola corner kick, handsball atau gimana atau pelanggaran situ yang nggak tahu. Itu kejadiannya. Dan ini Om, kalau kita ngomong salah satu striker lokal kita kan Hoki Caraka, tahu kan Om? Dengan umurnya yang masih muda ini, kira-kira dia masih bisa berbuat banyak Om untuk timnas nih? Kalau bicara Rocky Caraka, saya rasa beliau tuh beberapa kali diberi kesempatan. Iya, udah sering banget dia. Udah sering banget kayaknya masuk timnas senior maupun timnas U23, kayaknya ini anak udah sering banget gitu. Beberapa kali dikasih kesempatan, kayaknya memang dia tidak bisa berkembang lagi. Berarti di situ-situ aja Om ya? Jadi situ-situ aja. Jadi permasalahan sebenarnya bukan ada di pelatih, bukan ada di siapa. Permasalahannya itu ada di dia sendiri. Saya rasa begini, kayak seperti saya dulu punya saingan, saya pemain striker. Jadi kelemahan saya itu apa? Itu yang saya harus latih. Okay. Ya meskipun orang mau ngomongin saya, woi mau kemana, kalau zaman dulu kan, woi mau kemana, timnas udah penuh kan begitu. Saya pikir, memang di otak saya masa bodoh saya bilang kan gitu. Ya, yang maju untuk buat saya bukan buat lo yang maju kan gitu. Nah mungkin dengan anak-anak sekarang mungkin kelemahan mereka itu tidak menjadi ada di mana, nggak mereka latih. Jadi mungkin saya rasa kalau untuk Rocky Caraka ini mungkin kepercayaan diri dia itu harus dia kembalikan. Dia itu kembali lagi ke diri dia sendiri. Kalau dia mau menjadi pencetak gol, menjadi striker yang ditakuti. Tapi kalau dia tidak mau berubah, saya rasa dia begitu-begitu aja. Baik di timnas maupun di klub. Oke lah di klub agak sedikit bagus, tapi di timnas kan nggak begitu. Banyak pemain di Indonesia ini, dia bagus di klub, tapi di timnas ini terus terang aja, saya bicara kayak kambing conge. Gitu loh, nggak bisa apa-apa. Karena apa? Di situ atmosfernya udah beda. Iya. Gitu loh. Nah ini masalah Rocky Caraka ini yang saya harapkan dia pemain muda. Ya betul. Kan? Saya rasa fisik masih kuat. Kelebihan dia sebenarnya ada, syuting dia bagus dan syuting kalau bicara syuting setannya dia kadang-kadang punya kan gitu. Dan dia orangnya juga berani. Iya. Ya kan? Alpon mungkin lihat sendiri kan. Iya, mental kan bareng nggak Mas ya? Mental oke. Iya benar. Tapi satu yang nggak dia pakai, ini dia nggak dia pakai. Kalau andaikan dia umpamanya striker punya kecepatan, ya kan? Punya dribbling bola bagus, otomatis tenaga dia nggak dihumbar kan, gitu loh. Lari sana lari sini, contoh kayak stroke, dia lari sana lari sini nggak dapat bola, lari sana lari sini pos dia ditinggali tapi dia ada nempati. Tapi begitu, kadang-kadang kayak Inzaghi juga punya bola asal nendang masuk, ya kan keuntungan dia di situ. Nah itu bagusnya stroke. Nah kalau Rocky Caraka ini kadang-kadang sama juga sebenarnya, kadang-kadang bola-bola yang nggak terduga itu bola masuk, bola yang harusnya masuk tidak masuk. Nah itu. Nah sekali lagi buat mungkin saran buat Rocky Caraka yang bisa mengembalikan ritme dia untuk kembalikan juga pokoknya ininya dia kembalikan ke diri dia sendiri. Dia mau berubah, dia mau berkembang, ya dia harus latih dia sendiri apa kekurangan yang ada di Rocky Caraka. Saya rasa sayang kalau Rocky Caraka ini dengan usia masih muda, prestasi begitu-begitu aja. Saya rasa kalau kelasnya dengan umur segitu memang sudah harus tumbuh-tumbuhnya dia sudah harus jadi pemain yang paling ditakuti sebagai striker. Dan saya rasa kalau dia bisa berubah, dia bisa membenahi dan kekurangan dia, saya rasa di timnas juga nanti dia pasti dipanggil lagi. Panggil lagi Om. Ya. Siap. Om, kita ngopi dulu nih Om. Sok. Ini nama kopinya apa nih? Seruan Kopi uang emas. Uang awak apa nih? Padang Punyo. Ini Jawa Timur Om. Oh Jatim. Kok kayak kopi Aceh nih? Iya. Kemudian nih Om, kalau kita balik lagi nih, sebenarnya ini di Indonesia ini kan penyebabnya mereka ini susah banget soal striker apa sih Om? Dapetin striker. Sebenarnya kalau susah striker gini, sekarang ini kan zamannya instan gitu ya. Iya sih. Susah juga kan. Kalau mau cari striker yang benar-benar bakat alami, kalau saya terus terang ya, saya bukan nyanyung saya diri sendiri enggak. Saya juga awal itu bukan pemain striker murni sebenarnya enggak. Oh bukan sebenarnya? Bukan, saya aslinya striker, saya aslinya pemain wingback, back. Gitu. Oke. Karena saya punya kecepatan, maksudnya punya fisik yang bagus dan nggak takut duel. Salah satu pelatih dulu waktu di Diklat Medan, saya dipanggil Bang Nobon.
lu mau nggak jadi striker? Nggak bisa saya bang, coba dulu kau katanya. Kau kan punya lari cepet, otot kau kan gila tuh kayak kerbau otot kau kan. Nah, saya coba-coba gitu Pon. Oke bang. Akhirnya lama saya tekunin, kok enak nih jadi striker. Saya rasa sebenarnya tuh cari striker di Indonesia ini sebenarnya gampang kok. Kalau bicara kita punya 38 provinsi ada nggak sekarang? Ada ya? Jangan 38 provinsi lah. 30 provinsi. Masa nggak dapat sih striker 1 atau 2? Gitu. Kalau kita mau mencari gitu. Yeah. Saya rasa bakat-bakat terpendam yang ada di pelosok-pelosok ini banyak, Pon. Daripada kita mencari pemain-pemain yang instan gitu. Pemain yang instan ini kan nggak lama, Pon. Sebentar doang, setahun 2 tahun 3 tahun ambles. Betul. Beda dengan pemain-pemain yang memang udah alami gitu. Ya mudah-mudahan aja mungkin untuk timnas berikutnya untuk menghadapin mungkin AFF kalau nggak salah ya, bisa mendapatkan striker yang benar-benar mematikan yang bagus gitu ya. Kalau kita selama ini kan di timnas kan baru dapat Ole, itu juga didukung dengan Moro. Dengan satu lagi siapa saya kurang tahu, kurang paham, udah lupa timnas juga sekarang pemain-pemainnya gitu. Ya kalau tipe-tipe kalau Ole itu ada tandemnya, itu lebih bahaya lagi gitu. Ya kan. Saya rasa mudah-mudahan kalau pelatih-pelatih kita ini maupun tim-tim talent scouting kalau mau mencari pasti dapat kok. Striker yang lebih daripada Ole, mungkin kalau saya bicara sombong lebih daripada saya juga pasti bisa dapat. Kalau kita mau usaha ya. Kalau untuk mau kepentingan negara ini kalau mau cari pasti dapat kok. Yakin pasti dapat. Nggak susah kok cari striker ini. Iya. Jangan kita mau kenalan, oh ini kenalan. Ya udah masukin aja, nggak ada lu cerita sekarang. Lu cari lah ke pelosok pasti dapat. Iya. Percaya sama saya mah. Kalau saya mah yakin. Iya. Kalau saya mah dengan keyakinan pasti dapat. Oke nih Om, ngomong-ngomong kan kalau kita ngomongin soal striker, Indonesia ini sebenarnya strikernya kan banyak Om ya. Posturnya juga nggak kalah lah, oke lah. Tapi kok kayak susah banget nih jadi yang bisa mematikan di depan gawang lawan. Apa emang ini ada latihan khususnya kah? Atau mesti dilatih apanya kah? Segini Wan, selain kita juga dari bakat alami, sebenarnya lebih enak tuh orang bakat alami yang harus dilatih. Sebenarnya kalau untuk ngelatih striker memang ada latih khusus. Ada bang ya. Dan lebih berat juga latihan itu daripada pemain-pemain yang posisi yang lain. Sebenarnya kalau latihan khusus lebih beratnya striker sama kiper nih sama beratnya gitu. Iya. Saya sebagai striker, Alpon kan bukan sebagai kiper. Iya. Saya kan harus berdua sama Alpon. Iya benar. Saya pernah dilatih sama Polusin. Kalau nggak salah, lu habisin 15 bola ini satu orang untuk syuting ke gawang. Saya mau tanya sama Alpon, lu sebagai kiper lu capek nggak? Capek Om. Ya gue juga capek. Gue pernah sampai muntah kuning loh dilatih gitu. Karena apa? Untuk dilatih khusus striker, dilatih begitu supaya saya tuh punya syutingan tuh refleks. Jadi saya nggak perlu mau ngadep belakang gawang kayak saya tahu balik badan syuting pasti gawangnya dari situ. Dan posisi saya untuk syuting juga udah nggak bakalan berubah gitu. Dan penempatan posisi syuting saya juga tidak asal syuting. Saya bisa menempatkan bola harus di mana, kapan saya harus menempatkan bola, kapan saya harus syuting, dan kapan saya harus chip. Dan di sini juga untuk mempercayakan diri saya sebagai striker, latihan striker ini juga harus ada tim yang membantu, teman yang membantu seperti bola-bola seperti crossing dari sayap-sayap dan ditempatkan juga bukan ada manusianya tapi ada patok itu kita juga pergerakan kita pada saat bola crossing itu bagian itu juga kita dilatih sendiri, ada khusus pelatih untuk strikernya dan memang luar biasa capek tapi memang ada hasilnya memang ada gitu. Sama Heng juga begitu, saya juga dilatih sendiri. Itu juga bebannya lebih parah lagi Heng. Dan saya harus ada dipakai seperti alat-alat lompat-lompat seperti tangga itu. Setelah lompat disiapkan situ 15 atau 20 bola, saya syuting, saya balik lagi, saya lompat-lompat. Ya sampai saya muntah kuning juga. Tapi hasilnya saya ada gitu. Betul. Mungkin pada saat sekarang ini mungkin pelatih-pelatih khusus striker kita, saya rasa waktu zaman Sintayong aja kemarin ada ya kalau nggak salah ya.
tapi nggak begitu lama ya. Nggak begitu lama. Memang ada khusus pelatih untuk striker ada pelatih khususnya ada. Jadi supaya juga striker-striker kita yang ada di Indonesia juga maupun diaspora juga, ini juga jangan mentang-mentang dia pemain diaspora, striker ya tetap juga harus dilatih, harus dibiasakan. Jadi dalam permainan tuh nanti mereka itu ketemu gitu. Iya. Jadi piling-piling itu dapat nantinya. Berarti nggak bisa sekali 2 kali, harus terus Nggak Om bisa ya? terus, harus continue Om ya? Nggak continue banget. Ya mungkin dari sebulan bisa 3 atau 4 kali. Oke. Sedangkan ya Om, untuk level senior sendiri kan kita punya Ole Romani nih Om. Ya. Kita juga tahu kan di 4 debutnya dia selalu mencetak gol. Ya. Namun gara-gara kemarin ikut Piala Presiden kan cedera. Ya. Nah, apakah cedera ini nih seberapa pengaruhnya sih Om untuk seorang striker? Ya sebenarnya kalau kemarin kita memang sayangkan cederanya Ole Romani waktu lawan Arab ya. Kita berharap terakhir juga kemarin lawan di kita juga dia hanya bermain sebentar gitu. Kehilangan striker tuh kalau buat tim tuh seperti Ole Romani itu sangat pengaruh. Iya. Karena apa? Karena mungkin di dalam tim ini dari 11 pemain ini mereka sudah percaya sama Ole. Ya kan? Dan begitu Ole begitu cedera diganti, ini juga pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya buat tim juga. Karena tidak terbiasa dengan striker. Yeah. Ternyata kemarin waktu masuknya di menit keberapa tuh Ole itu permainan kan jadi berubah. Berubah bener. Ngaruh banget sih dia mau. Berubah banget. Kenapa? Karena Ole Romani ini adalah striker yang cerdas. Saya tahu striker murni seperti Ole itu dia tuh pinter, dia pakai otak dia main bolanya. Dia punya kecepatan, dia pinter menempatkan posisi dan berani 1 lawan 1. Itu. Dan setiap dapat bola untuk menciptakan gol, dia juga memang maksudnya nggak buat sembarang gol gitu. Seperti gol dia waktu cetak lawan Arab, dia penempatan posisi gol bolanya itu enak dilihatnya. Waktu itu kerjasama kalau nggak salah dengan Ferdinand ya, dapat bola Ferdinand itu mungkin kalau striker lain mungkin udah di shooting udah kena kiper ataupun naik ke atas. Tapi Ole ini pinter gitu loh. Dia menempatkan posisi bola itu di mana. Pada saat dia membaca pada saat kiper maju selangkah atau 2 langkah, bolanya pasti ditempatkan di mana. Itulah namanya striker pembunuh ya begitu gitu. Nggak perlu bola terus keras tapi pelan tapi masuk gitu loh. Jadi kehilangan kemarin Ole Romani mungkin sangat terpukul juga ya. Iya sih. Mungkin pada saat kalau babak pertama dia bisa dimainkan sampai babak akhir, mungkin beda cerita. Kita bisa menang. Gitu. Benar. Kemudian skuad timnas U22 ini kan nantinya akan jadi tulang punggungnya kita ya Om ya. Di senior menggantikan kakak-kakaknya. Sebenarnya mereka ini bisa nggak sih Om nantinya untuk menggantikan seniornya terutama di posisi striker nih Om? Ya saya rasa kalau untuk dari tim SEA Games ini untuk menggantikan ke seniornya nanti, terutama untuk pemain depannya ini, saya rasa mudah-mudahannya untuk Ole, saya rasa mudah-mudahan bisa normal lagi ya, bisa pulih ya gitu. Mungkin juga Ole juga umur usia juga masih muda kan. Iya. Ini juga bisa. Ini lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi kalau Mauro diduetkan dengan Ole, ini lebih bahaya lagi sebenarnya. Saya kemarin juga waktu di TV One juga saya bicara kalau Ole dengan Mauro ini bisa diduetkan, ini lebih bahaya. Gitu loh. Karena di tengah ini kan ada Cimpel Pesi sama Tom Haye. Yeah. Mungkin kalau untuk kedepannya nanti mungkin kita nggak tahu ya, Tom Haye kan udah umur juga kan. Ini juga harus ada penggantinya juga di tim U23 ini, siapa penggantinya? Apa harus diaspora lagi atau lokal Om? Kalau bisa ya, kalau memang kita punya diaspora lebih dari Tom Haye silakan, nggak masalah. Tapi kalau memang kita punya seperti Arkan kemarin kan nggak main. Oh iya sih. Sebenarnya Arkan dengan Tony itu udah sehati. Kenapa kemarin kok saya lihat kok Arkan kok nggak ada, rupanya udah dicoret. Kan sayang gitu. Padahal ini kan anak mobil gitu. Kalau kemarin tuh ada dia. Beda. Saya rasa di lini tengah aman kayak saya rasa. Nah jadi untuk pergantian nanti dari U23, U22 ya, U22 ini untuk ke tim senior, saya rasa ini tidak harus ada perubahan tidak ada perubahan banyak mungkin ya. Mungkin di sektor mungkin kayak si Tom Haye yang udah tua, Cimpel Pesi juga mungkin udah agak umur udah 30 lebih juga kan. Ini juga harus ada pertimbangan juga. Tapi pertimbangan juga harus benar-benar mereka pikirkan
yang layak, yang pantas gitu. Meskipun itu juga pemain Diaspora lagi, ya harapan kita sebagai mantan bisa melebihi dari Tom Haye dan yang lainnya gitu. Dan ini juga Raven juga harus bisa masuk ke squad ke nasional juga, ke senior juga bisa. Bisa Om ya. Ya mudah-mudahan Rocky Caraka kalau bisa dia berubah dengan dia ini bisa juga. Bisa lah Ki, tunjukin lah. Ya, saya juga hanya penyemangat aja kan kalau yang tua-tua gini. Ki, ayo Ki, lagi penyemangat, bangun lagi Ki, bangun. Bisa kok, bisa gitu. Masa kalah sama main Diaspora? Ayo bangun Ki. Iya. Oke. Seru banget ya followers bicara bola. Udah lama nggak ketemu sama om saya ini, pelatih saya ini, dapat lagi ilmu baru nih. Luar biasa. Oke, followers bicara bola, terima kasih sudah ikut ngobrol seru-seru bareng dengan Om Peri Sandria. Mungkin kalau followers bicara bola belum tahu atau masih sedikit tahu tentang Om Peri, cari di Google pasti ada. Tapi aslinya Medan Om ya? Asli Medan saya. Asli Cuma Medan saya itu Jawa Deli. Jawa Deli. Jadi orang Jawa, orang Deli gitu. Oh, oke. Jadi saya di Medan keluar lagi ke perkebunannya. Siap. Thank you ya Om. Sama-sama. Udah mau datang ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan Om makin sukses, sehat terus dan bisa ya melahirkan striker-striker baru lah seperti Om. Ilmunya bisa disalurin. Amin. Oke, follow Bicara Bola. Saya Alvin Skelvan dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa follow terus Instagramnya Podcast Bicara Bola, TikTok, dan jangan lupa subscribe and comment channel YouTube Podcast Bicara Bola. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.